saudara. Sebelum lebih lanjut, istri saya mau nyanyi satu lagu. Boleh ya? Nggak boleh juga, nggak apa-apa sih. Come on sayang. Dan My Junior. Iringin maminya. Shalom, senang ada di tempat ini. Karena saya sudah suap, boleh ya buka masker. Cuman kemarin mau buka masker gak enak, semuanya pakai, saya harus buka berdua sama suami kan gak enak karena saya pegang mic, boleh buka ya. Pujian ini lagu lama sih, Glory to God in the highest. Gak tahu judulnya apa tapi kata-kata pertama itu. Jadi saya berharap kalau memang Bapak Ibu tahu lagu ini pasti tahu. Nanti kita bisa nyanyi bersama-sama. Amin. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah. Hallelujah. I worship you. Be glorify your name in this place, Jesus. Be glorify your name. Hallelujah. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Let's sing together. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorify your name, Jesus. Hallelujah.
worship you. Amen. Be glorified. Hallelujah. Yes, worship God. Worship King of Kings, Jesus. Oh God, I worship you. Hallelujah. Be glorified. Hey. Amen. Let's clap your hands together. Oh God, yes. Amen. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. How great you are, God. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great you are, God. He's our God. Name above all names, name above all names. You are name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. Amen. And my heart will sing how great you are, Jesus is our God. How great is our God. Sing with me. Hallelujah. And all will see how great. Woo! Yay! Oh, how great, how great. And all will see how great, and all will see, say, and all will see, and all will see how great is our God. Woo! Jesus, you are so great. Hallelujah. Woo! Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. How great is our God.
We glorify your name in our life, Jesus. Yes, we want to worship you all of my life. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, oh God. I worship. Sorak-sorai bagianlah kita. Haleluya. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. I worship you. And magnify, oh God, I worship you. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sudah diberkati. Wow, thank you tim Praise and Worship Rock Bogor yang sebentar lagi live recording. Saudara amennya tuh nggak percaya. Terlambat yang kedua. Makanya kesan pertama itu begitu menggoda. Kalian luar biasa. Tuhan akan kirim orang-orang terbaik ke tempat ini. Seiring dengan kapasitas hati kita yang siap untuk apa? Tuhan percayakan hal-hal hebat. Amen. Okay, so today we are talking about develop ya. Apa yang perlu di-develop saudara? Kita udah bicara tentang worship the whole days kemarin. Yang diberkati Tuhan kemarin, yang diberkati aja, kita gak butuh supporter. Katakan amin. Karena enggak juga gak apa-apa kan, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, kita ini cuman alatnya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. So, ada satu bagian di dalam worship yang perlu di-develop. Gini, kita kadang jago tepuk tangan di gereja, kita jago melompat, kita jago menyanyi, kita jago semua. Tapi ada satu hal yang sering kali kita gagal. Makanya Raja Daud konsentrasi tentang hal tersebut. Dia nggak main-main tentang bagaimana to develop atau memperlengkapi bahkan mengatur segala sesuatu di dalam tata ibadah worship supaya penyembahan itu jadi jauh lebih sempurna. Anyway, saya belum cerita kemarin, jadi saya sama istri saya dari background yang sama. Ya, penyanyi dunia, haleluya. Sekarang jadi penyanyi kerajaan sorga. Cuma beda, kita tempatnya besar, beda tempat. Istri saya nyanyi di Bali, karena memang keluarga semua di Bali. Dia nyanyi di hotel, saya nyanyi di kafe. Lebih mahal dia dikit lah. Karena dia biasa nyanyi untuk kalau ada pejabat atau utusan negara dari negara mana dengan big band, nyanyi jazz, pop dan sebagainya. Sementara kita koplo ya. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kita dipertemukan dalam satu pelayanan, dalam satu panggilan di lembah pujian. Sampai kemudian kita melayani Tuhan, kita menikah dan melayani Tuhan bersama till do us part. Sampai maut memisahkan. Amin. Saudara harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Oke. Bagian yang saya mau share buat saudara tentang hal tersebut itu ada di value kita di Rock Ministry. Kata itu adalah how to develop our
generosity. Oke, saya ulangi. How to develop our generosity. Kalau saudara mendengar kata generosity atau kemurahan hati, apa yang pertama kali muncul di pikiran saudara? Traktir orang? Oh ini baik banget nih orang. Tidak pelit, apalagi? Enggak koret, medit, loke itu mbahnya medit. Itu kalau di Chinese Kepulauan Riau itu mbahnya medit namanya loke. Ya. Apalagi saudara? Holit, nah, itu bahasa Jerman tuh. Nah, apa-apa, saudara, shalom, anybody home? Saudara. Enggak, saya cuma pengen, saya suka kalau kita interaktif gitu loh saudara. Saya pengen dengar, menurut saudara kemurahan hati itu apa? Oh dia selalu memberikan saya tumpangan Pak. Dia selalu memberikan saya tumpangan, apalagi saya sendiri jawab, apalagi. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Apalagi saudara? Generosity. Suka memberi, oke. Apalagi? Perhatian, makasih. Oke, apalagi saya sungguh diperhatikan selama di Bogor, puji Tuhan. Kasih sayang, saya juga disayang sekali sama jemaat Bogor, puji Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Tulus, penyanyi itu ya. Oke, ya itu. Generosity. So, saudara saya mau bilang, semua yang kita sebut tadi itu adalah bagian daripada kemurahan hati. Tapi tahukah saudara apa yang menjadi core atau inti daripada generosity itu sendiri? Kenapa Daud konsentrasi dalam hal tersebut? Dia penyembah yang hebat Bapak Ibu Saudara. Tetapi penyembah yang hebat itu memiliki generosity. Amin. Dia harus punya kemurahan hati. Oke, kemurahan hati apa yang dimaksud dengan generosity? Saudara, saya mau bilang bahwa generosity is not about giving. It's not about giving but giving all. Saya ulangi. Kita nggak equal giving but equal sacrifice. Kalau saudara pelajari kitab 1 Samuel dan seterusnya, Daud tuh gak cuma giving, sacrifice. Korban, saudara tahu beda memberi dengan berkorban. Jauh banget bedanya. Ketika saya dan saudara baru bertobat, level kita masih memberi. Tapi waktu kita bertumbuh ke arah yang benar, kita sudah pada level berkorban. Kita gak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Makanya kalau saudara malas memuji Tuhan, saudara mungkin berat mengangkat tangan, mungkin jam tanganmu lebih mahal daripada hadirat Tuhan. Kalau kamu malas buka mulut untuk bernyanyi, barangkali gigimu lebih mahal. Karena gigi saudara mungkin terbuat dari emas. Karena saya mau bilang, semua itu punya Tuhan. Kita rasanya akan sulit untuk berkorban dalam hal-hal yang fisik. Bila kita nggak bisa berkorban dalam hal-hal yang spiritual. So, generosity is talk about giving all. Giving all. Giving all. Giving all. Orang suka sekarang debat di media sosial. Trust me, ada cukup lama saya berdoa untuk sampaikan hal ini. Karena saya orang pemuritan saudara. Jadi kalau kita ketemu sama anak-anak rohani kita bisa one on one. Kita biasa duduk di bait Allah. Saudara bait Allah, Starbucks itu bait Allah. Loh, saudara gak percaya? Firman Tuhan berkata kan. Mereka duduk di bait Allah. Saudara pikir bait Allah zaman dulu tuh di mana? Di gedung gereja? Bukan. Karena bait Allah itu bukan gedung, saya dan saudara bait Allah. Tabrakan dulu kita. Tabrakan dulu kita. Bait Allah di situ adalah di mana ada orang percaya, Tuhan ada di situ. It doesn't matter saudara tempatnya di monarki atau bukan. Sadap
sebut-sebut lagi. Kayaknya ada yang mau dari sana deh. Ya. Nggak peduli saudara mau di pasar sambil minum kopi, makan kue lupis, nggak ada masalah. Selama waktu saudara duduk bagi value, itu bait Allah. Kita berpikir bait Allah tuh ini loh gedung ini. Enggak, ini hotel. Pak itu loh bait Allah yang ada ketulisan gereja, ada salib. Salibnya enggak bukan yang dipajang, ini di sini. Nggak tahu yang dipajang itu yang sebelah kiri apa kanan kan kita nggak tahu. Atau yang di tengah. Bahkan kita nggak hidup dengan merchandise. Welcome to the rock. Welcome. Selamat datang di keluarga besar kerajaan Allah. Saya mau share ini buat saudara. Saya kumpul dengan mereka di bait Allah. Kopi Johnny itu bait Allah, saudara. Dong. Kita mentoring di situ, kita ngobrol, kita bangun orang, dapat sesuatu. Apa yang kamu dapat? Kamu dapat apa minggu ini? Di mana 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Bukan arti 2-3 orang tuh yang begini. Saudara apalagi kalau 300 orang Tuhan hadir, bukan. Di mana 2-3 orang itu saling menginspirasi satu dengan yang lain. Lalu siapa yang hadir di situ? Tuhan di tengah-tengah itu hadir, tugasnya menginspirasi. Sehingga 2-3 orang ini apa yang mereka share, inspirasinya yang hadir di tengah-tengah mereka itu. Mungkin ada kopi sama sukun goreng di depan. Tapi ada Kristus juga di situ. Dia menginspirasi kita untuk bicara sesuatu. Dia yang menginspirasi kita untuk berbagi sesuatu. Saya mau bilang buat saudara. Sacrifice itu menjadi ukuran penting di dalam orang mengerti worship. Saudara pikir gampang berdiri, duduk, angkat tangan? Apalagi orang yang punya encok. Kalau orang gak punya gaya hidup korban, sulit kita. Jadi kita harus punya value ini, sacrifice. Generosity is not about giving but giving all. Not equal giving but equal sacrifice. Korban Bapak Ibu Saudara. Aduh berat ini. Selamat malam. Padahal saya belum sampai pada ayat-ayatnya. Oke, kita buka sekarang. Tolong disajikan. Kisah Rasul pasal 3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada orang bilang kata begini, iya Pak, tapi kan firman Tuhan berkata, misal ini contoh. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Saudara pikir persembahkan seluruh tubuhmu itu apa? Sacrifice. Tapi untuk sampai di sana ada tahapannya. Diamenkan. Untuk sampai di sana ada tahapannya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan siapa? Yohanes. Kemana saudara? Bait Allah. Lanjut sampai ayat 6. Di situ ada seorang siapa? Laki-laki. Bejo mungkin namanya. Yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada siapa? Orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ingat ya, dia lumpuh sejak lahir. Tapi kemudian dia minta apa? Begging ya, atau minta-minta. Ya, di depan pintu gerbang. Mengemis. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta kepeng. Ya, ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayatnya yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan apa? Harapan. Akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, kalau generosity hanya bicara soal uang, saya mau bilang ayat ini perlu dikritisi. Sebab Petrus dan Yohanes dia bilang emas dan perak
tidak ada padaku. Berarti pertanyaan saya adalah, apakah generosity? Apakah kemurahan hati? Saudara, orang yang disebut kemurahan hati adalah orang yang memberi siapa yang dia hidupi. Anda mungkin punya uang banyak. Saudara mungkin punya banyak hal untuk saudara berikan kepada siapa saja. Tapi selama saudara tidak pernah berbagi Yesus yang ada dalam hidup saudara, Anda pelit. Oh haleluya. Shalom dong, nanti gak diundang lagi. Shalom. Shalom. Amin. Kan penyembah itu kan ekspresi dari siapa yang dia hidupi. Saudara mungkin memberi, bagus saudara memberi. Tapi pertanyaan saya, mungkin saudara bisa memberi karena saudara masih ada. Ketika level kita seperti Petrus dan Yohanes memang tidak ada. Ada satu kali waktu saudara diizinkan, mungkin emas dan perak sudah nggak ada lagi di perbendaharaan saudara. Apakah Anda masih mau berbuat baik? Apakah saudara masih mau bilang emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Saya mau bilang, siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang lumpuh. Karena penantiannya tidak setia akan kesembuhan yang dia nantikan, dia alih profesi. Jadi pengemis. Apa kesalahan terbesar kekristenan? Waktu dia berdoa, dia tidak sabar menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga dia mencoba potong kompas untuk bekerja seperti apa yang dia mau. Pada akhirnya dia tidak menemukan apa-apa. Orang ini lumpuh sejak lahir, dia pikir udah gak ada harapan. Lalu kemudian dia meminta-minta. Nah pada waktu dia meminta, Petrus dan Yohanes dia bilang emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dia bilang apa? Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Saya mau bilang buat saudara. Bagaimana level daripada Petrus dan Yohanes bisa memberikan demi nama Yesus. Kalau mereka tidak menghidupi nama yang mereka berikan itu. Saya beritahu buat saudara, di luar sana ada banyak orang membutuhkan lebih daripada uang kita. Bahkan di gereja di mana kita berada, ada banyak orang membutuhkan lebih daripada apa yang bisa kita beri dengan dompet kita. Ada orang-orang yang membutuhkan nama Yesus. Itu sebabnya kemurahan hati bukan soal memberi. Tapi memberi semuanya termasuk siapa yang kita hidupi. Saya bukan tidak mengapresiasi. Saudara memberi dengan harta saudara harus dan itu bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Amin. Jangan berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Saudara harus memberi. Siapa yang saudara hidupi. Siapa yang mengubah hidup saudara. Saudara kasih uang 1 miliar pun kepada seseorang. Belum tentu itu bisa membuatnya menemukan jalan kehidupan kekal. Tapi kalau saudara bisa memberi dengan uang saudara. Lalu kemudian saudara bisa berbagi siapa yang saudara hidupi. Kalau saya bisa beri buat kamu karena ada Kristus yang ubah hidup saya. Saudara bagi itu buat orang itu. Dia dapat double portion. Dia bukan cuma dapat uang dari saudara. Tapi dia dapat keselamatan. That's a worshiper. Amin. Itu penyembah. Nah, saya suka dengan ayat ini. Kemudian pada satu posisi, saudara-saudara, gini, bahwa kita ini harus memberi keluar dari apa yang ada di dalam kita. Uang yang kita punya, itu ada di luar kita, bukan di dalam. Yang di dalam kita tuh Kristus. Saya sedang membayangkan tamu hotel di tempat ini ada di antara mereka yang sedang membutuhkan jawaban untuk masa depan mereka. Pegawai di tempat di mana saudara bekerja, rekan-rekan, sahabat, bahkan keluarga Anda, mereka sedang membutuhkan nama itu. Cuma mereka tidak tahu bagaimana caranya. Itu sebabnya penting untuk di-develop. Kalau kita sudah sampai pada tahapan saya penyembah, saya worshiper. Ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya begini, saya harus menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain. Untuk dia mengalami seperti apa yang saya alami. Haleluya. Saya memberitahu buat saudara, bukan berarti memberi tidak baik. Bagus dan harus. Rasanya tidak mungkin orang bisa memberi nama Yesus kalau dia juga pelit. Saudara.
Tapi kalau sampai dia belum bisa bagi nama Yesus, berarti kadar memberinya masih kurang. Saudara pikir, saya atur nih bahasa baik-baik nih. Saya atur, sungguhan. Coba saudara pikir, orang tuh nggak gampang bisa memberi nama Yesus. Kamu tahu Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus memberi. Saya udah lihat banyak peristiwa saudara. Saya juga lihat hidup saya. Dari dulu sampai hari ini. Gak gampang untuk kita bersaksi kamu tahu Yesus yang saya hidupi membuat. Gak gampang kalau harta yang fisik dia juga gak mudah untuk memberi. Kalau level taburan kita cuma sekedar untuk kasih makan orang. Sementara Anda punya level yang lebih, rasanya susah untuk saudara berbagi Yesus. Karena begini, kalau hanya kasih makan orang, banyak orang gak percaya Tuhan, dia bisa kasih makan bahkan lebih daripada Anda beri. Wah sadar. Saudara pikir, coba saudara pikir itu. Saya udah lihat gitu loh. Saya udah lihat bagaimana orang-orang bisa bilang, Yesus itu luar biasa. Bagaimana dia bisa bilang gini, nama Yesus itu luar biasa. Dia bisa ngomong. Kenapa? Orang-orang yang bisa ngomong gitu, dia sudah merdeka. Dengan semua yang mengikat hidupnya di dunia ini. Termasuk uang. Saudara pikir lawan penyembahan yang benar itu apa? Mammon. Mammon is a spirit. Orang ribut tentang tithing di media sosial. Satu kali waktu ada yang masuk saya. Trust me, apa yang saya sampaikan ini murni dari Roh Kudus. Saudara, saudara gak percaya juga gak apa-apa. Saya mau bilang buat saudara, orang ribut dengan tithing. Aduh ini gak direncanakan ini. Tapi boleh saya bagi sedikit ya. Kita kan jam 3 selesai kan. Karena tadi Petrus jam 3 petang dia bilang. Kita harus sesuai firman loh saudara. Ya. Iya. Saudara, orang ribut soal perpuluhan. Orang ribut. Wah begini, saudara pikir kita beri perpuluhan? Lebih. Halo? Lebih. Perpuluhan itu anak sekolah minggu saudara. Kalau anak sekolah minggu, makanya orang yang ribut di media sosial, anak sekolah minggu semua. Dalam kerajaan Allah, kita bebas dalam hal itu. Oke, saya tanya pertanyaan ini sebelum saya masuk itu. Menurut saudara, apa yang disebut dengan financial breakthrough? Atau begini deh, apa yang disebut dengan apa ya disebutnya itu? Apa vibes-nya tadi malam Pak? Kalau di Dago kayaknya vibes-nya gimana nongkrongnya tadi malam Bapak bilang? Passive income, oh sadar. Passive income. Menurut saudara orang yang bebas dalam hal tersebut itu yang gimana sih? Gimana saudara? Yang sudah tidak terganggu lagi masalah keuangannya. Kemudian kan kalau orang yang orang yang udah istilah gini, dia udah gak pusing mau beli apa-apa. Itu free financial disebut seperti itu. Di dunia mungkin ya seperti itu. Tapi kalau menurut kerajaan Allah apa saudara? Orang yang free financial seperti itu disebut sebagai orang yang mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kalau Anda bisa makan tempe, Anda gak perlu berpikir untuk makan rendang. Anda bebas, kenapa? Karena saudara bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri saudara. Seorang penyembah itu tidak memaksakan gaya hidup. Karena apa? Dia mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu orang yang free financial. Itu kita bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita berusaha hidup di luar ambang batas kemampuan kita. Kita sedang berpikir bahwa gini, gali lubang tutup lubang. Kita sedang berpikir bahwa kita ingin punya gaya hidup yang sama seperti orang kebanyakan. Bukan itu saudara. Nah sekarang ini, sedikit aja sedikit. Sebenarnya ini generosity, tapi masuk ke hal itu. Malaikat 3, ayat yang paling saya suka. Dan saudara semua suka. Saudara suka ayat ini. Harus suka. Harus suka. Maaf, saya nggak ngomong perpuluhan. Saudara pikir saya ngomong perpuluhan? Enggak. Saya mau kasih tahu kekayaan firman Tuhan.
Kalau ada satu kata titik koma di Alkitab, itu tidak sembarangan Tuhan taruh. Maleakhi 3 ayat 6. Jangan ayat 10. Terlalu ayat 10, sukanya ayat 10 ayat 6. Sudah langsung hafal ya Maleakhi 3 ayat 10. Waduh. Jangan ayat 6. Ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Garis bawahi kata itu. Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayatnya yang ke-7, pelan-pelan. Nanti 10 juga ujungnya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Saudara tahu nggak? Persoalan kita sebenarnya bukan di ayat 10, di ayat 6 dan 7 ini. Coba renungkan ya. Ini bangsa dididik Tuhan, dilatih Tuhan, dipelihara Tuhan di padang gurun. Tapi akhirnya kemudian bangsa ini membelot. Penyembahan mereka berubah. Dari menyembah Tuhan, akhirnya mereka menyembah hal-hal yang lain. Sampai mereka menyembah Mamon dan seterusnya. Dan Tuhan bilang bangsa ini telah menyimpang dari hadapanku bersama dengan keturunannya dan sebagainya. Mereka tidak lagi memelihara ketetapan-ketetapanku. Mereka nggak lagi suka dengan firman Tuhan semesta alam. Coba bayangkan saudara. Nah Tuhan bilang begini, kembalilah. Kembalilah. Tuhan bilang gini, apa? Kembali. Dulu ada lagu, kembali, kembalilah kini. Ya kan? Kembalilah, kembali disuruh kembali, back. Berarti ada sesuatu kan? Tahu gak saudara, dalam konteks Ibrani, kata hubungan itu dilukiskan dengan 4 kata, S-H-U-B, shub. Yang arti gini, enggak ada border, enggak ada pembatas untuk kita mengalami Tuhan. Karena dulu yang bisa masuk ke bait Allah hanya imam-imam tertentu. Kalau hidupnya tidak benar, dia mati di bait Allah. Tapi sejak Kristus datang ke muka bumi, saya mau bilang tidak ada batasan. Sejak dia mati di sorga, mati di atas kayu salib, saya mau bilang saudara, tirai terbelah menjadi 2. Kita punya akses untuk bersama dengan dia. Nah makanya Tuhan bilang gini, kembali. Saudara harus tahu setelah kitab Maleakhi 400 tahun Tuhan tidak bicara buat bangsa ini. Ini masa kesunyian, 400 years. Baru mulai perjanjian baru. Jadi kalau orang bilang ini gak penting, dia gak tahu Alkitab. Kita ngomong generosity loh ini. Kok larinya ke situ Pak? Tenang, kita pengkhotbah. Saudara, firman Tuhan itu semua tersambung satu dengan yang lain. Makanya saudara gak boleh fanatik perjanjian baru meluang perjanjian lama. Alkitab bilang, kalau hukum yang satu kamu kerjakan, yang lain jangan diabaikan. Wow. Jadi kalau saudara kerjakan ini, yang itu jangan saudara lupakan. Itu firman. Karena kalau kita perjanjian lama diabaikan, kita hanya baca perjanjian baru aja. Nggak bisa. Saudara nggak akan mengerti perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Kenapa ditulis begini? Apa backgroundnya? Apa sejarahnya? Kenapa sampai ada seperti ini? Apa tujuan Tuhan? Kita di-develop Bapak Ibu Saudara. Oke? Nah dia bilang begini, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata apa? Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Berarti hari-hari ini ada banyak orang berteriak kan? Pak, gimana caranya kita kembali seperti sebelum COVID? Betul gak saudara? Rumah tangga ada banyak yang hancur. KDRT di mana-mana. Perceraian terjadi di mana-mana karena isu ekonomi. Kenapa isu ekonomi? Karena mereka hidup dengan ekonomi dunia, bukan ekonomi kerajaan Allah. Saudara harus tahu, saudara kan tinggal dalam kerajaan Allah. Gereja di mana saudara bernaung, representative of Christ kingdom. Saudara adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau saudara adalah perwakilan kerajaan Allah, saudara hidup dengan gaya duniawi, saudara akan susah menerjemahkan ini. Kita harus punya mentalitas kerajaan Allah. Amin, saudara. Gak akan mudah untuk kita pahami ini. Saya sebagai hamba Tuhan,
Saya terus belajar, sama pasti dengan gembala saudara. Kami terus belajar, memperlengkapi diri. Harus mengerti apa maksud, karena firman Tuhan itu kaya artinya. Kaya banget. Jadi dibilang gini, maka aku akan kembali kepadamu dengan cara bagaimanakah. Mereka tanya, gimana caranya Tuhan? Banyak keluarga hari ini berteriak, banyak bisnismen. Saya ketemu banyak bisnismen yang punya pabrik, yang punya apa. Mereka bilang, gimana caranya Pak untuk kita kembali? Orang lagi doa, orang lagi teriak di mana-mana. Satu kali waktu saya pelayanan diundang oleh owner daripada Sido Muncul. Nah waktu kita pelayanan di situ saudara. Kemudian ownernya berkata, Pak ini gimana ya caranya untuk kita bisa kembali kepada masa kejayaan. Tahukah saudara di dalam Kristus tidak ada masa kejayaan, masa kekelaman. Kita jaya terus saudara. Makanya kita tidak meyakini hidup seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Orang Kristen tuh firman Tuhan bilang kamu akan naik dan tidak akan turun. Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kepala di sini bukan jadi direktur, tapi influence. Pengaruh. Terserah, mungkin engkau ibu rumah tangga, tapi engkau punya pengaruh untuk lingkunganmu. Engkau kepala dan bukan ekor. Ini kita harus pelajari saudara. Orang tanya, gimana ya Pak? Yang satunya lagi, dia punya pegawai hampir 15.000. Karena kita masuk situ, dia bilang, saya udah coba kembangin loh Pak. Ini buat itu, tapi kok rasanya sulit banget untuk apakah dengan ibadah-ibadah ini kemudian nanti kalau kita buat ibadah Tuhan akan berkati kita. Oh berarti ibadah jimat Pak saya bilang. Kalau jimat lebih baik cancel semua pembicara yang Bapak undang. Saudara dia undang semua pembicara besar. Dari yang besar nama sampai besar badan undang semua. Undang semua you name it. Saya cuma bilang gak bisa. Nah firman Tuhan berkata gini, bagaimanakah caranya kami kembali? Mau kembali saudara dengan gaya hidup Kristus? Ayatnya yang ke-8 bilang begini, ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Oke, saya gak khotbah ini. Saya cuma mau bilang buat saudara. Nanti, next saya akan khotbah di bulan Agustus. Oh, nanti, masih lama nanti. Kita kasih rasa peluru dulu, kita kasih spoilernya dulu ya. Ini kayak Fast and Furious yang berikutnya nih ya. Nah, jadi saya mau bilang buat saudara, sederhana banget ayat ini, sederhana sekali. Gimana cara kami harus memberi, bagaimana kami harus kembali. Saudara tahu enggak, perpuluhan itu adalah, kenapa ada kata perpuluhan? Saya mau bilang, ternyata kalau Anda belajar baik-baik, mau perpuluhan, mau kolekta itu sama. Suruh enggak kasih persembahan, sama dengan kasih perpuluhan, itu sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini gaya hidup. Kalau Anda pikir penyembahan gaya hidup, memberi ini gaya hidup. Jadi kalau saudara tidak lakukan itu, sama dengan saudara mengingkari apa yang saudara hidupi. Tapi Pak, kenapa ada angka 10% itu? Sederhana, kalau saudara terima 2.000 US dollar, mainnya agak tinggi dikit lah. Ya, saudara terima 2.000 US dollar, saya mau tanya itu punya siapa? Riko punya siapa 2.000 US dollar? Punya Tuhan Riko. Bertobat ngana. Jawabanmu menentukan gaya hidup. Refleks itu tuh gaya hidup tuh kok. Lo macam-macam lah, hati-hati ini. Hati-hati nih. Habis ini kita baptis ya. Tapi baptis dalam nama Allah Bapa agak lama, tarik lagi. Putra agak lama, Roh Kudus. Orang Manado bilang tacolo gaga ngana. Ya tam, ini dia. Riko punya siapa yang 2.000?
Punya Tuhan ya? Punya Tuhan ya? Kamu kan dapat gaji nih ceritanya. Kamu dapat persentase 2.000 US dollar. Punya siapa? I love Rock Bogor ini. Penuh dengan kejujuran, gak apa-apa. Walaupun itu menyakitkan kok. Tapi paling gak pulang dari ibadah berubah. Ya. Punya siapa Riko? Istrinya bilang gini, kenapa dibongkar? Punya siapa kok? Ini udah kelima kali loh kok gue nanya kok. Tuhan aja nanya cuma 3 kali loh kok. 2 kali. Punya siapa? Punya Tuhan. Tapi kasih buat kamu kan. Karena kamu kerja, kamu dapat 2.000 US dollar. Oke. Terus kamu kasih perpuluhan nih kok. Kamu kasih perpuluhan. Kamu kasih berapa dari 2.000 kok? 200 ya. Punya siapa yang 200 itu kok? Tuhan ya. Udah mulai cerdas dia, udah mulai cerdas. Punya Tuhan ya kok ya. Berarti sisa berapa kok? 1.000. Oh 1.000 buat lu tilep ya. Makan nasi padang di Cibinong ya. Aduh gak boleh kok. Dalam hati besok-besok gue duduk di belakang aja dah. Sisa 1.800. Itu bagian kamu kan? Ya kan? Itu bagian kamu kan? Ya itu punya siapa? Punya Tuhan. Oke. Apa yang saya mau bilang buat saudara? 2.000 yang dia terima itu punya Tuhan. Dia potong 10%, itu punya Tuhan. Sisa 1.800 tetap punya Tuhan. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara, kalau saudara melakukan itu, saudara akan menikmati bukan cuma yang 1.800. Lebih daripada itu. Tapi kalau saudara tidak taat yang 10%, saudara nggak akan menikmati yang 1.800-nya. Makanya bocor. Kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bilang Tuhan ukur. Kalau kamu kembali dengan aku, sebenarnya saudara tahu tentang isu persembahan dan persepuluhan cuma satu, manajemen. Kalau kamu mau kembali dengan caranya Tuhan, Tuhan harus manage hidup saya dan saudara. Karena dalam kerajaan Allah, ini konteks kingdom ya, dalam kerajaan Allah itu cuma ada satu, ada yang disebut dengan bahwa kita ini orang kepercayaan. Kita cuma dipercaya, kita cuma pengelola, kita bukan pemilik. Dalam kerajaan Allah, ownernya itu Adonai. Kita itu bukan pemilik, bahkan termasuk semua tabungan, harta benda yang kita punya, itu bukan punya kita. Kita hanya pengelola. Nah kesalahan umat manusia di zaman itu sampai hari ini. Kenapa mereka jauh dari Tuhan dan meninggalkan ketetapan Tuhan. Karena mereka gak bisa manage apa yang punya Tuhan dan apa yang dipercayakan. Mereka gak siap untuk sebuah yang dipercayakan. Mereka ingin memiliki, akibatnya mereka menyembah dengan cara yang salah. Dan untuk mereka kembali ke jalan Tuhan supaya mereka punya gaya hidup generosity. Tuhan cuma bilang begini, coba lakukan ini. Tapi tahukah saudara, Tuhan gak butuh uang kita. Berasal dari Dia. Baru kemudian setelah 400 tahun berhenti, Roma 12 muncul, saya mau bilang, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Buat saya gini, rasanya mustahil orang punya equal sacrifice kalau dia tidak terlatih memanage hidupnya. Ini bukan cuma uang, saudara. Karena gini, tidak semua roti yang ada di tempat saudara itu punya saudara. Tidak semua roti yang kau makan, ada punyanya orang. Ada yang Tuhan taruh sementara buat saudara supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Makanya saudara lihat ayat 6. Kenapa kita sulit melakukan kebenaran generosity? Sederhana. Tuhan bilang begini, bahwasanya aku, I am is I am. Siapa dia? Jehovah. Dia Tuhan tidak berubah. Coba pahami ini, Tuhan gak berubah, manusia yang berubah. Itu sebabnya kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita berubah. Tuhan tidak berubah, dia tetap Tuhan. Tapi kita yang jadi berubah, jadi aneh. Dibilang bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, karena dikatakan Tuhan tidak berubah, tidak ada alasan untuk setiap orang percaya untuk ragu mengerjakan bagiannya.
Makanya Petrus dan Yohanes bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya Petrus tahu gini, berapa banyak pun aku beri sama kamu, enggak akan pernah cukup. Karena yang kamu butuhkan lebih daripada itu, keselamatan. Makanya dia bilang untuk orang yang murah hati, sederhana banget dia bicara sebagai orang yang murah hati. Tidak soal memberi saja, tapi beri semuanya, termasuk pribadi yang dia hidupi, yaitu Kristus itu sendiri. Amin, saudaraku. Nah, coba kembali ke Kisah Rasul tadi. Ayatnya yang keempat, coba baca. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saya beritahu buat saudara, hidup kita harus seperti ini. Saudara dan saya harus berani berkata, lihatlah kepada kami. Lihat. Lihat pada kami. Lihat apa saudara? Pertanyaannya kalau orang lihat kita, mereka lihat apa? Ayat 5 bilang begini. Lalu orang itu menatap mereka dengan berarti di mata saudara ada harapan. Kalau saya lihat saudara, saya lihat ada harapan. Ya kan? Kalau saudara lihat saya ada harapan. Makanya kalau anak Tuhan ketemu di restoran ada harapan. Ada harapan, dia lihat saya, oh ada harapan ini. Saya lihat dia, saya lagi lihat kamu ada harapan. Kenapa? Kita punya generosity. Kalau kita kumpul bareng gini, saling tatap-tatapan, ada harapan semua ini. Loh. Dia udah sembuh waktu dia lihat ada harapan. Wah. Dia udah sembuh. Belum dibilang demi nama Yesus pergi dan berjalanlah. Dia belum ngomong begitu. Waktu dia bertatapan, dia udah sembuh. Kenapa? Ada harapan. Saya lihat Riko ada harapan. Lu jangan kesana-sana matanya sini kok. Ya gue lihat lu ada harapan, jangan cuma menghindar. Amin. Kok berat banget amin ya kok ya. Ada harapan. Aduh, cuman dia yang saya hafal namanya jadi udah. Ada harapan. Riko lihat saya ada harapan. Saya lihat Bapak Ibu Saudara ada harapan. Pastikan saudaraku, seorang penyembah itu hidupnya itu ada harapan. Generosity bukan cuma soal uang, maafkan saya. Uang punya Tuhan. Makanya Daud saudara, waktu dia mengambil tabut itu dari rumah Obed Edom, dia buat sacrifice giving. Lebih daripada yang orang pernah buat di zaman itu. Itu disebut sebagai extravaganza worship. Setiap 6 langkah dia berhenti sembelih hewan. Mereka menari-nari sampai darah hewan itu saudara semata kaki keliling kota. Saudara jarak dari itu ke Gibeon saya mau bilang. Itu jaraknya itu kalau ditempuh dengan perjalanan normal saudara. Perjalanan normal itu hanya menempuh waktu sekitar hampir 2 jam saja. Tapi sejarah mencatat, gara-gara dia buat sacrifice yang dahsyat, setiap 6 langkah dia berhenti. Dia buat penyembahan, dia sembelih hewan, darahnya tercurah. Perjalanan itu hampir 3 bulan. Wow. Karena habis mereka buat itu mereka celebrate, bukan cuma nyembelih hewan. Mereka nyembah, mereka celebrate, mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Mereka menari sampai diri mereka letih, mereka istirahat, besok lanjut lagi. Ngapain? 6 langkah. Orang pikir zaman sekarang pasti kurang kerjaan saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, haleluya. Wah nyembah lagi sampai capek tidur. Besok bangun lagi 1, 2, seterusnya mereka lakukan. Kenapa? Karena Daud tahu pertama kali dia tidak bisa menghormati tabut itu. Dia berpikir hal yang biasa. Kenapa dia gak bisa hormati? Ketika tabut itu tergelincir, maka Uza memegangnya. Kemudian dia mati. Salah gak saudara kalau saudara lagi ngangkat sesuatu, jatuh saudara refleks untuk pegang, salah gak? Gak salah ya. Tapi di depan Tuhan salah. Kenapa? Karena tabut gak bisa diangkat oleh hewan. Tabut itu diangkat oleh manusia. Tabut itu bicara kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan gak bisa diwakilkan.
Penyembahan tidak bisa diwakilkan. Halo? Apalagi latihan musik diwakilkan, nggak bisa. Tidak bisa diwakilkan. Segala sesuatu yang berhubungan secara supranatural dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Tuhan mau orang itu sendiri. Kadang-kadang masih saya jumpai ada orang-orang, ayo doa yuk, titip doa ya. Titip doa ya? Oh iya. Dulu ada doa puasa bareng-bareng, ada ibu yang selalu kasih nasinya, tapi dia gak pernah ikut ibadah. Hanya nasinya yang masuk surga, saya bilang. Karena setiap minggu dia sumbang nasi satu termos. Bertahun-tahun, tapi ibu bilang, titip doa ya Pak, cuma nasi. Dalam hati saya, cuma nasi titip doa lagi. Ibu ikut doa Bu, ikut Bu. Enggak Pak, saya lagi sibuk. Ada banyak orang, saya titip persembahan ya, saya titip ibadah ya, saya titip ini, titip ini. Saudara jangan main titip-titip. Tuhan gak pernah titip. Dia kirim anaknya. Haleluya. Lihat dah, ada harapan. Katakan amin. Oke. Amin, Bapak Saudara. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Orang yang equal sacrifice memahami hal ini. Dalam Amsal 11 ayat yang ke 24 sampai dengan ayat yang ke 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun apa? Selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudara, hemat pangkal kaya itu yang diajarkan di dunia. Tapi kerajaan Allah gak ngajar gitu saudara. Tapi bukan berarti saudara tidak menyimpan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Invest. Invest. Orang miskin pasti ngobrol soal duit. Orang kaya ngomong soal invest. Saudara belum paham. Tunggu, itu ayat terakhir nanti. Saya ulangi. Orang miskin ngomongnya cuma uang-uang. Sekalipun dia punya mobil, punya rumah, tapi duit itu miskin. Saudara boleh punya semua harta, tapi kemudian saudara punya semua, tapi saudara hanya duit. Mau pelayanan ngomongnya duit, mau bekerjaan ngomongnya duit, semua duit. Sampai gara-gara duit saudara gak bisa menyembah, gak bisa duit. Itu miskin. Miskin. Saudara pikir miskin bicara kelahiran. Gak punya apa-apa disebut miskin. Tunggu, itu juga bisa disebut, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Tapi orang yang kaya dalam kerajaan Allah, dia berbicara tentang invest. Oke, ini ayatnya. 2 Korintus 8. Ayat 1 sampai 6. Shalom para penyembah. Karena kita penyembah, kita murah hati. Aminnya sedikit. Kita penyembah, kita murah hati. Amin ya. Saudara-saudara Jemaat Rock Bogor, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Oke, ayat 2 bilang, selagi dicobai dengan COVID-19, selagi dicobai dengan kerugian karena pabriknya terbakar, selagi dicobai karena baru saja di PHK, selagi dicobai karena baru sekolahin anak, selagi dicobai untuk kontrakan rumah, selagi dicobai dalam pelayanan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saya gak tahu, adakah di antara kita dalam ruangan ini ngalamin ini? Kayaknya enggak. Dari tampang dan pakaian yang sudah pakai enggak. Shalom. Kayaknya enggak. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Belum ada di antara kita yang kemudian ditaruh pisau di leher hanya untuk pilih Kristus atau bukan.
Enggak ada saudara. Belum ada di antara kita sampai memang gak bisa sama sekali. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat. Saudara kalau Alkitab bilang sangat miskin, itu semua database di bangsa ini gak bisa terjemahkan itu. Dinas sosial pun gak bisa terjemahkan ini. Karena Alkitab yang bilang. Kalau dibilang sangat miskin, benar-benar miskin secara fisik. Kalau dari kerajaan Allah angkat Pak. Benar-benar miskin. Kalau Alkitab bilang miskin, miskin. Bukan kismin. Dan ini dikatakan apa? Sangat miskin. Namun mereka apa? Oh yang kenceng dong. Yang kenceng saudara. Kaya dalam kemurahan, dicobai, gak punya apa-apa, ditinggalkan, dilupakan, tidak dianggap. Tapi mereka sukacita, kata sukacita itu worship. Sukacita mereka meluap-luap. Sukacita mereka meluap-luap, amin. Kurang kenceng nih pianonya. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Saudara bayangin, sukacita mereka meluap. Zaman sekarang susah ketemu yang kayak begini saudara. Miskin, sangat miskin, tapi sukacitanya meluap. Ada orang tidak miskin tapi gak ada sukacita saudara. Coba lihat kanan kiri, ada sukacita di wajah mereka. Inilah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Amin saudaraku. Mereka miskin, sangat miskin. Tapi yang waktu saya setiap kali baca ayat ini saya cuma mau jujur Tuhan, saya nangis, saya bilang Tuhan. Gak ada di antara kita yang dicobai sampai detik seperti itu saudara. Tapi yang saya salut gini, mereka gak fokus dengan diri mereka. Mereka terus mau menjadi apa? Pusat kemurahan Tuhan. Ayat 3 apa bilang apa? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui. Gimana ya? Orang kalau sudah sangat miskin bisa melampaui kemampuan. Itu yang saya bilang di depan tadi. Bahwa kemurahan hati bukan soal memberi. Tapi memberi semua. Haleluya saudaraku. Memberi semua. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Melampaui, lewat. Ini kingdom mindset. Kita kadang-kadang kita masih oke, kita hitung-hitungan luar biasa dengan Tuhan. Mau pelayanan aja kita masih pikir. Mau datang ke gereja aja kita masih mikir kadang-kadang. Mau ibadah on-site kadang masih mikir. Mau ibadah online apalagi sambil tidur saudara. Saya saudara lihat ini. Bahkan melampaui segala kemampuan mereka. Ayat 4 bilang apa saudara? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Saudara pernah enggak? Saya berdoa begini, ada orang yang akan datang kepada saudara untuk berkata, Pak saya mau pelayanan. Terus Pak Gembala pura-pura bilang, enggak. Pak please Pak. Enggak Pak, sudah penuh, tolong Pak. Gak bisa Pak, karena sudah banyak Pak semua pastor, Pak please Pak. Kadang kita ditunjuk aja gak mau saudara. Udah pakai ditraktir minum kopi. Kita udah putar bahasa dari Sabang sampai Merauke ujungnya. Kayaknya belum waktu Tuhan Pak. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Kerelaan sendiri loh saudara. Gak ada paksaan. Ini orang yang murah hati. Kenapa? Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pertanyaannya, hidup saudara buat siapa? Tuhan terima kasih untuk ayat ini. Ayat ini setiap kali saya baca menyadarkan saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan jangan manja. Sebagai hamba Tuhan jangan banyak nuntut. Karena hidup saya ini udah lebih daripada cukup. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam diri kita. Sebagai orang percaya kita bersyukur. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena harta. Tapi kita masih ada sampai hari ini. Itu Tuhan hebat buat saudara dan saudara. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil apa saudaraku? Bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Miskin, sangat miskin, gak punya apa-apa tapi masih mau melayani. Masih rindu melayani. Apalagi kalau kita dalam keadaan yang jauh lebih baik saudara. Harusnya lebih daripada itu yang kita bisa beri. Karena dia berpikir kami memang kekurangan. Tetapi saya mau tetap memberi yang terbaik dari hidup saya. Ayat 5 bilang apa? Firman Tuhan berkata mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Loh saudara, ini hamba-hamba Tuhan ini tidak menyangka hidup yang sangat miskin ini bisa memberi lebih dari apa yang kami harapkan. Tapi bukan uang yang dimaksud di sini. Mereka beri pengorbanan hidup, hati mereka. Mereka beri apa lagi buat pelayanan itu? Mereka beri semuanya. Saya cuma berpikir gini, kalau hidupnya mereka nggak sayang untuk mereka beri, maka berarti yang melekat dalam dirinya pun mereka nggak akan sayang untuk memberi. Amin, saudaraku. Ya kan? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat yang ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Takaran yang kita pakai akan ditakarkan kembali kepada kita. Saya dan saudara telah mendapat kasih karunia, katakan amin. Amin. Karena sudah dapat, latihan yuk. Saya ulangi. Karena sudah dapat, kita perlu latihan kasih karunia. Karena kita ciptaan baru, karena kita manusia baru, kita perlu latihan kasih karunia. Saudara tidak bisa cuma terima kasih karunia, hidup saya karena kasih karunia, saya sudah diselamatkan, saya sudah bertobat, saya sudah menerima anugerah. Betul, saya dan saudara semua kita terima anugerah. Tapi kalau saudara renungkan Titus pasal 2, ayat yang pertama dan kedua, saudara akan renungkan bahwa gini, kasih karunia itu mendidik setiap orang. Artinya apa? Ada proses pelatihan di situ. Saudara dan saya harus melatih diri untuk tetap dalam kasih karunia itu. Bahwa hari ini kita harus punya kemurahan hati. Daud menggambarkan dia seorang penyembah yang punya kemurahan hati. Apa yang dia lakukan? Dia boleh mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi dia tetap mengerjakan bagian-bagian yang bapaknya yang gak anggap dia. Kalau bapaknya suruh dia tetap kerjakan. Jadi tidak heran kemudian Daud dipercaya Tuhan dengan begitu luar biasa. Kepercayaan datang seiring dengan tanggung jawab. Kepercayaan datang seiring dengan tanggung jawab. Seberapa besar tanggung jawab yang bisa kita kelola, yang bisa kita manage, sebesar itu juga kepercayaan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Orang tidak mungkin dipercaya sesuatu kalau dia gak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Termasuk harta, termasuk talenta, termasuk karunia dalam dirinya. Kalau saudara punya talenta, saudara punya karunia, saudara punya harta, pakai itu untuk Tuhan. Karena apa? Orang yang sangat miskin, yang tidak punya semua itu saja, mendesak untuk bisa melayani. Mungkin dia sakit, kita nggak tahu.
Tapi kita sehat, puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita sehat, puji Tuhan. Kita punya semua infrastruktur untuk melakukan hal itu. Kita punya environment, lingkungan kita sangat mendukung untuk kita melakukan itu. Masakan kita mau tawar-menawar dengan Tuhan. Yuk develop, mari develop. Kita punya generosity. Itu salah satu value kita. Kita develop, kita punya kemurahan hati. Bukan cuma sampai kepada beri tumpangan, good, beri tumpangan. Bukan cuma sampai kepada bantu ekonomi seorang, good, beri bantuan kepada orang lain. Tetapi tingkatkan, bukan jumlahnya yang saya bilang. Tingkatkan gaya hidup kita. Kita juga harus melayani Tuhan dengan banyak hal. Karena kita ini penyembah. Amin. Saudara mau menyembah Tuhan? Kita menyembah di sini, tapi juga kita menyembah dalam keseharian kita. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan dalam keseharian kita, kita tidak khawatir tentang apapun, karena di mana kita melakukannya, Tuhan hadir di dalam setiap penyembahan kita. Katakan amin. Haleluya. Ini yang saya dan saudara harus kerjakan. So I lift my hand, I bring my song. Tahu lagu ini? All of my days, all of my life, wrongs I over to you. I over my life. Here and beyond, through the one thing true, Jesus it is you. Kata-katanya boleh ditampilkan? Ada nggak ya? Jesus it is you. Saya mau saudara resapi kata-kata lagu ini, karena ini berhubungan dengan ayat yang barusan kita baca tadi. Bagaimana mereka miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Ini yang saya bilang, orang miskin ngomong uang itu miskin. Tapi orang yang kaya dalam kerajaan Allah invest. Dia gak punya harta, tapi dia invest seluruh hidupnya untuk Tuhan. Petrus sama Yohanes bilang, saya gak punya apa-apa. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, dia bagi yang dia hidupi. Sudah dapatkah kata-katanya? Tampilin tolong. Dari awal. Sudah lihat kata-kata ini. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Siapa yang buat semuanya? Tuhan. Who turns the days to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table. Who cares for all of my needs. Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come sing together. So I lift my hand. Gak ada alasan untuk kita tidak mengangkat tangan, tidak menyembah. Karena seluruh hidup kita, semua yang benar, semua yang salah, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Over my, persembahkan hidupmu.
here and beyond. Oh, to the one thing true, Jesus, it is you. Again, 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 and I live. Oh, I live my. Jadikan ini doa kita, saudara. I bring, develop generosity kita. Dia jalan bareng kita. Dia sediakan makanan di atas meja. Dia sembuhkan sakit kita. Dia Tuhan hebat. I offer my life here and beyond. Oh, through the one thing. Nikmati hadirat Tuhan. Jesus, Tuhan jamah setiap saudara. And I lift my hand, and I lift my hand. Bilang sama Tuhan, ini saya Tuhan. I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Ini kami para penyembah-penyembah-Mu. Kami enggak menyembah talenta kami. Kami enggak menyembah apa yang kami miliki. Tapi kami menyembah Tuhan. Oh, through the one thing true, Jesus, it is you. Worship God, worship. Bermazmur bagi Tuhan. Wow. You are the El Shaddai. Kau gak pernah tinggalkan kami. Tuhan mau dengar penyembahan dari saudara. Oh. Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Saat tidak ada orang yang menemani, Tuhan selalu ada. Saat semua meninggalkan, Tuhan ada. Worship God. Gak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Gak ada alasan untuk kami tidak memberi semua kepada Tuhan. Come on, come on, come on. You are worthy. Shibararamade. Buat komitmen di hati saudara. Seperti orang yang dari Makedonia itu. Mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Beri kami hati itu Tuhan. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhanmu. Through the one thing true, Jesus, it is you. Oh, I lift my hands, I lift my hands. Oh, I bring my song. Para penyembah jangan khawatir. Jangan takut akan masa depanmu. Oh God, I offer my life here and beyond. Through the one thing true.
Yesus padamu ku percaya. Yesus padamu ku Yes. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, oh, oh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, hanya pada Yesus. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Wow. Musik dengan perlahan. Ambil waktu untuk merenung sebentar. 1 menit saja. How good God is. Renungkan Tuhan, tolong saudara. Kau penyembah. Jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Dia gak tinggalin saudara. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Oh, aku berserah. Oh, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru
Selamat berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Bebaskan rohmu, bebaskan setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Haleluya, haleluya. Saat kata-katamu terbatas dalam doa, hale, ucapkan kata haleluya. Luya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara saja katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Tolong mereka untuk lewati apapun yang sulit yang mereka hadapi hari ini. Kubarabashibita karana. Maradata kabora labahibiara dabo. Segala yang menekan rohmu saat ini. Piparasata. Roh Kudus sedang bergerak. Lepas. Semua yang menekan engkau. Pergumulanmu. Lepas. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Saudara adalah penyembah. Jangan lari kepada siapapun, lari hanya kepada Tuhan. Lari kepada Dia dan sembah Dia. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua tekanan-tekanan itu Tuhan, lepas dalam nama Yesus. Tuhan yang melepaskan. Tuhan beri kelegaan dalam hati saudara. Memang tidak mudah yang kau hadapi, tapi Roh Kudus bilang, Dia ada bersama dengan saudara. Teruslah murah hati.
Teruslah untuk berbagi tentang pribadi Yesus dalam dirimu. Tahun ini akan menjadi tahun pemulihan secara besar. Saudara yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan beri buat saudara. Tekanan rumah tangga yang saudara sedang hadapi, gak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan bersamamu. Jangan khawatir akan masa depan anak-anak saudara. Jangan takut. Mereka dalam tangan Tuhan. Jangan takut akan bisnis yang sedang kau kerjakan hari ini. Bisnis yang sedang kau bangun. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang sakit hari ini dengar, sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Tuhan berkati tempat ini, gereja ini, umatmu, para pemimpin hamba-hambamu. Sukacita Tuhan turun atas umatmu. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudara yang sedang bergumul untuk berjalan dengan Tuhan dengan cara yang benar. Roh Kudus akan menuntun saudara. Ada banyak hal yang saudara tidak mengerti tentang mengiring Tuhan. Ada Roh Kudus berbicara ke dalam dirimu dan bilang, Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus tolong saya untuk meninggalkan semua kebiasaan saya. Untuk saya hidup dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari hari Jumat dan hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.